Kita lanjut ya Mbak Lila. Setelah fikih tadi, kita sekarang belajar fikih. Nah, ini bab tentang ilmu. Oke, ayah baca ya. Ini dari hadis Sahih Bukhari. Kalau kemarin dari Sahih Muslim. Haddatsana Ali ibni Abdullah ya menceritakan kepada kita Ali ibnu Abdullah. Haddatsana menceritakan kepada kami Sufyan qala li ibnu Abi Najih berkata kepadaku ibnu Abi Najih an Mujahid dari Mujahid qala Mujahid ini berkata sahibtu ibnu Umar ilal Madinah aku menemani ibnu Umar ke Madinah falam asma'hu dan aku belum pernah mendengar dia yuhaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa yang diceritakan dari Rasulullah. Jadi dia tidak pernah mendengar sampai dia menemani Ibnu Umar. Umar kemudian yang cerita. Ini dia tidak pernah mendengar hadis illa hadisan wahidan, kecuali hadis satu. Jadi siapa ini ya? Ketika menemani Umar ke Madinah, siapa ini berarti? Abi Najih an Mujahid ini berarti cuma meriwayatkan satu hadis. Illa hadisan wahidan, kecuali hadis satu. Qala kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'utiya bijumarin. Waqala. Nah, intinya di sini ini. Waktu itu Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian Nabi berkata, "Inna minasyajari sesungguhnya dari sekelompok pohon ini, sekelompok pohon yang kita kenal ini di sekitar sini ini, syajarotan, ada sebuah pohon. Masaluha yang perumpamaan tentang pohon tadi itu kamasalil muslimi, seperti perumpamaan muslim. Jadi Nabi sedang sedang membuat ibarat, mengibaratkan bahwa ada satu pohon yang dia itu diibaratkan seperti orang muslim. Nah, pohon apakah itu? Nah, tapi siapa ini? Pak Utia Bijumat. Ini siapa ya? Terakhir tadi siapa ya? Wassalam Pak Utia Bijumarin. Faqala. Ini sepertinya yang terakhir ini Jumar namanya, Jumar. Nah, fa'aradtu, maka si sahabat ini di dalam hatinya itu sudah menerka ketika Nabi sedang membuat kayak semacam teka-teki. Sesungguhnya ada sebuah pohon yang pohon itu perumpamaan atau permisalan seperti umat muslim yang diumpamakan seperti kondisi umat muslim. Apa itu? Dia bilang, si sahabat ini bilang, fa'aradtu, maka aku hendak an akula menjawab atau mengatakan. Aku di dalam hati ini sudah ingin menjawabnya. Hiya yang dimaksud pohon tadi, yang dimaksud oleh Nabi tadi adalah an-nakhlatu, pohon kurma.
Faida ana, tapi karena aku menyadari asghorul qaumi, orang yang paling kecil dari sekelompok orang atau kaum yang sedang mengumpul tadi, fasakattu, maka aku diam saja. Jadi Nabi membuat teka-teki seperti itu, sebenarnya aku tahu, aku ingin menjawab itu kurma, tapi karena aku orang yang termuda di situ, enggak enak, aku diam saja. Qaulan nabiyyu, maka Nabi menjawab sendiri, berkata, Qaulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, iya, pohon yang aku maksud tadi itu an-nakhlatu, yakni kurma. Ya benar kurma, benar jebule gitu. Tapi untuk menunjukkan kesopan santunannya, anak muda tadi diem, meskipun di dalam hatinya tahu. Terus Nabi yang menjawab sendiri kurma. Nah itu sekaligus pengen mendapatkan jawaban langsung dari Nabi. Jadi ini judulnya memahami ilmu dari ahli hikmahnya langsung. Meskipun dia tahu kalau Nabi sendiri yang ngomong, wah itu mantap gitu kan. Jadi dapat barokahnya. Lalu tekun mencari ilmu dan hikmah. Haddatsanal Humaidi, ya, menceritakan kepadaku Humaidi, Humaidi berkata, haddatsana Sufyan, kami diceritakan oleh Sufyan, Sufyan berkata, haddatsani Ismail, jadi kan gitu kalau hadis itu. Kami diceritakan dari Humaidi dari Sufyan dari Ismail, Ibni Abi Khalid, kepada yang lainnya, kemudian diceritakan oleh Zuhri, yang aku mendengar Qais ibnu Abi Hazim mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud. Nah, baru kemudian Abdullah bin Mas'ud mendengar langsung dari Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada, tidaklah pantas bertindak hasud atau iri dengki, ya. Tidak ada iri dengki illa fitnataini, kecuali terhadap dua hal. Di kita itu nggak boleh iri dengki kecuali terhadap dua hal. Rajulun, seseorang, ya, ini laki-laki maupun perempuan. Kalau dari sisi katanya sebenarnya rajulun itu laki-laki, tapi kan dilihat konteksnya waktu itu Nabi berkata kepada ya sahabat-sahabat laki, tapi maksudnya adalah semua orang. Kita itu kita tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Satu, orang atahullahu, yang diberi oleh Allah atau dikaruniai oleh Allah malan, harta benda. Fasulito, maka dia, si orang itu, Fasulito, maka di harta benda tadi itu digaransikan, atau apa ya? Digaransikan, dihabiskan, ya, ala halakatihi, itu sampai habis, itu maksudnya sampai, ya, fil haqi, untuk jalan kebenaran. Atau yang satu, kita boleh iri kepada orang yang dikaruniai harta benda banyak oleh Allah dan dia menghabiskan harta benda itu untuk jalan yang hak. Jalan yang hak. Jalan yang hak itu apa, ya? Untuk menafkahi keluarga, untuk membiayai menuntut ilmu. Jadi nggak eman-eman, ya, belanja sesuatu untuk ilmu pengetahuan itu. Beli buku, pergi ke tempat orang alim, kemudian bertanya, sampai orang alimnya itu di luar kota, pengen mendengar ceramahnya, itu membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang hak. Atau menyantuni orang, yatim piatu. Nah itu, kita nggak boleh iri, kecuali iri pada orang yang punya kekayaan
dan menggunakan kekayaannya untuk barang yang haram. Maksudnya gitu. Ya, Mbak Lili ya? Iya. Wa rajulun, dan orang atahullahu yang Allah memberikan kepadanya al-hikmah atau kebijaksanaan atau ilmu. Ilmu itu sering disebut ilmu wal hikmah, ilmu dan kebijaksanaan. Karena kalau sudah punya ilmu itu sudah seharusnya dia semakin bijak. Dan itu hanya dari Allah datangnya. Jadi kita boleh iri kepada orang yang diberikan ilmu dan kebijaksanaan oleh Allah, bahwa yaqdi, dan orang itu mendatanginya, artinya menuntut ilmu dan mencari kebijaksanaan biha, terhadap apa yang pemberian Allah kepada hikmah ini, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Jadi kita boleh iri kepada dua hal tadi, Mbak ya. Iri kepada orang yang punya harta dan membelanjakan hartanya kepada jalan yang hak. Ya. Terus yang kedua, iri kepada orang yang berilmu dan memiliki kebijakan, dan orang itu mengajarkan ilmu dan kebijakannya pada orang lain. Wah, kok orang itu kok nggak lelah mengajar, nggak lelah mendidik, nggak lelah. Itu kita boleh iri. Tuh, kok orang itu dermawan, nah itu boleh iri. Nah ini bab tekun mencari ilmu dan hikmahnya. Karena ini diiri orang lain, dan orang lain boleh iri. Kita juga begitu, ada orang yang mencari ilmu tekun, hikmahnya juga, lalu dermawan, nah kita boleh iri. Ini berikutnya, tanda kiamat, itu hilangnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Hadatsana Imran bin Maisarah, cerita kepada kami Imran bin Maisarah, qala hadatsana Abdul Warith, ya diceritakan dari Abdul Warith an Abi At-Tayyahi, dari Bapak Tayyahi. Bapak Tayyahi dari Anas bin Malik. Anas bin Malik baru dari Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis saati, sesungguhnya dari syarat-syaratnya as-sa'ah. As-sa'ah itu waktu kiamat. Ya, maksudnya ini as-sa'ah itu jam atau waktu. Tapi di sini maksudnya adalah waktu tibanya kiamat. Syarat tibanya kiamat, atau suatu kiamat itu akan datang. Ayyur fa'al ilma, tatkala diangkatlah ilmu atau dihilangkan ilmu. Jadi tanda-tanda kiamat itu tatkala hilangnya ilmu, hilangnya akal sehat, hilangnya nalar. Orang sudah nggak berpikir berdasarkan ilmu, tapi orang menuruti, tidak menuruti akal sehatnya lagi, tapi menuruti kemauannya yang, atau hanya menuruti sesuatu yang tanpa ilmu, kebodohannya saja gitu. Wa yuthbatul jahlu, dan tetap atau merebaknya kebodohan. Jadi tandanya kiamat itu, atau kiamat itu ditandai oleh hilangnya ilmu, hilangnya akal sehat, hilangnya nalar, dan semakin merebaknya kebodohan. Wa yushrabal khomru, dan semakin banyaknya minuman keras itu diminum. Yushrabu diminum, al khomru khomer, minuman keras. Wa yadhharo, dan tampak jelasnya tindakan-tindakan az-zina. Orang melakukan zina nggak malu,
sudah semakin jelas. Itulah tanda-tanda kiamat akan segera apa, Mbak? Kiamat akan segera datang. Kiamat akan segera datang tatkala hilang ilmu, hilang akal sehat, hilang nalar, dan semakin meluasnya kebodohan, semakin banyaknya orang minum khamr, dan semakin tampak nyata tidak malu-malunya orang melakukan zina. Menurut Mbak Lila, sudah mulai nggak gejala-gejala itu? Belum tuh kayaknya. Belum sih kayaknya kalau hilangnya ilmu gitu. Kalau yang lain? Kalau yang lain menurut Mbak sekarang lagi ada apa sih? COVID. Bukan yang lain Apa itu ya? ini loh. Kan ada 4 kan ini. Oh itu. Hilangnya ilmu, meluasnya kebodohan, semakin banyaknya orang minum khamr, dan semakin terang benderangnya orang melakukan zina. Belum. Nggak ada tuh. Nggak ada, Bang? Enggak tuh menurut Mbak. Kan kalau di buku agama Mbak kan macam-macam ya, nggak cuma itu aja. Jadi kalau Mbak sih ngerasanya kalau yang dari sini nggak ada. Jadi kalau pengen menunda kiamat, tidak segera datang itu, jangan sampai ilmu itu hilang. Itu upaya manusia untuk menjaga nalar, menjaga akal sehat, jangan sampai hilang. Kalau enggak, wah kiamat bubrah, ya kan? Kalau orang sudah nggak masuk akal kan bubrah semuanya. Tatanan hidup bubrah, tatanan dunia bubrah, nah itulah kiamat. Kiamat yang dipercepat oleh tindakan manusia sendiri karena udah nggak pakai akal sehat, nggak pakai ilmu, nggak pakai nalar. Ya, nah ini terakhir. Ilmu dan kepemimpinan. Haddatsana Ismail, ya diceritakan kepada kami dari Ismail dari Abi Uwais. Qala haddatsani Abi Uwais diceritakan pada oleh Malik, an Hisham bin Urwah, an Abihi dari bapaknya dari Abdullah bin Umar, wa bin Al-As, ya Umar bin As. Qala Umar bin As baru bilang, Sami itu aku mendengar Rasulullah SAW berkata, yaqulu berkata, Innallaha sesungguhnya Allah, ini hadis terkenal ini, Lin. Ya, biasanya taunya mulai dari sini. Nabi berkata, Innallaha sesungguhnya Allah la yaqbidul ilma, tidak menghilangkan ilmu, tidak mencabut ilmu, intiza'an, dengan seketika, dengan cabutan seketika. Namun yang tazi'uhu, Allah akan mencabut ilmu itu atau menghilangkan ilmu itu minal ibadi, dari pemiliknya. Maksudnya gimana? Gimana? Allah tidak menghilangkan ilmu di muka bumi ini tidak dengan cara seketika menghilangkan ilmu, itu tidak. Tapi dengan cara apa? Mengambil orang-orang yang berilmu. Mengambil itu artinya apa? Berarti meninggal, memanggil kembali orang-orang yang berilmu. Jadi kalau kita mendengar ada banyak orang berilmu yang meninggal, kiai, nyai ya, orang alim ulama, laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang berilmu, meskipun masih muda, tiba-tiba kok banyak yang meninggal, wah itu tanda-tanda ilmu itu mulai dicabut dari muka bumi. Oh gitu. Jadi makanya kita sangat menyesalkan, waduh, kok banyak orang-orang yang berilmu meninggal gitu. Kenapa
kenapa sih yang nggak keburu meninggal kok yang jahat-jahat aja, misalnya gitu kan. Tapi kok justru orang-orang yang berilmu semua, yang tawadhu, yang kok, aduh ini kita harus hati-hati nih. Gitu kan. Jadi kayak kemarin COVID itu beruntun kan, kiai-kiai di Jombang, ulama, siapa ibu nyai ahli Al-Quran dari Kudus, ya, cucunya atau putranya Kiai Arwani yang paling terkenal itu di Kudus. Terus yang di Sarang, Rembang, yang di mana-mana lagi itu. Waduh, kok yang berilmu malah dipanggil. Itu mengkhawatirkan kita semua. Oh ini deng, yang taziuhu minal ibad. Jadi layak bidul ilma intizaan yang taziuhu minal ibad. Tidaklah dicabut ilmu dengan seketika dengan cara dicabut dari hamba-hambanya, walakin yakbidu, akan tetapi dicabut yakbidul ilma biqabdil ulama, dengan cara dicabut atau ulama ya, dicabut nyawanya para ulama itu. Hatta idza lam yubqi, sehingga tidak tersisa aliman, seorang yang berilmu satupun, tidak tersisa satupun orang yang berilmu. Ittakhadhan nasu, sehingga ya karena sudah nggak tersisa lagi ya orang-orang yang berilmu, sehingga ittakhadhan nasu, para manusia itu mengambil atau memilih ru'usan, seorang pemimpin, juhalan, yang bodoh. Waduh, udah nggak lagi tersisa orang yang alim, akhirnya manusia memilih pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, maka tatkala ditanya siapa para pemimpin tadi itu, fa'aftau, kemudian para pemimpin itu memberikan fatwa, memberikan kebijakan, misalnya pemimpin itu pejabat bi ghairi ilmin, tanpa didasari pada ilmu. Wah, ini celaka ini. Pemimpin bodoh ketika diminta nasihat, diminta fatwa, diminta kebijakan, ternyata dia membuat kebijakan yang tidak didasarkan pada ilmu. Fadhallu. Nah, ini. Maka sesat pemimpin itu, wa adhallu, dan menyesatkan. Jadi bukan hanya sesat tapi juga menyesatkan. Kalau sesat itu bagi dirinya, dia akan sesat, wa adhallu, dan menyesatkan orang lain. Qolal Qirobriyu, dikatakan juga oleh Qirobriyu, haddatsana Abbas, qala haddatsana Qutaibah, haddatsana Jarir, an Hisham nahwahu. Ini penyajiannya unik nih Lil ya, sanadnya ya, disajikan di atas, disajikan juga di bawah. Ini si Imam Bukhari ini ingin menunjukkan bahwa hadis ini ya saking terkenalnya ya, diriwayatkan dari jalur ini ya, dikatakan juga jalur ini yang bawah ini juga mengatakan yang sama. Kibriyu dari Abbas, dari Qutaibah, dari Jarir, dari Hisham, dan seterusnya. Hisham nanti ketemu di sini. Di sini kan, nah ketemu lagi di sini. Jadi Hisham ke sini. Ya paham maksudnya Lil ya? Iya. Nah berarti banyak sekali orang yang meriwayatkan. Nah itu semakin menjadikan hadis ini berkualitas. Makanya disebut sahih. Dan ayah sering dengar ini. Jadi ilmu itu tidak hilang dengan cara hilangnya manusia.
tapi hilangnya orang-orang yang berilmu sehingga tidak tersisa seorang pun. Sampai akhirnya orang mengambil pemimpin dari orang yang bodoh, kemudian ketika orang bodoh itu ditanya, memberi fatwa atau kebijakan yang tanpa didasari ilmu, sehingga sesat dan menyesatkan. Nah, itu salah satu ciri segera datangnya kiamat juga itu. Nah, makanya supaya tidak segera datang kiamat ilmu itu harus terus dijaga supaya ada di muka bumi. Dan kita memperoleh pemimpin yang berilmu. Itu ya Mbak Nila ya? Ya. Ya cukup lah banyak ini. Oke, kita selesaikan 4 hadis tadi ya dari Sahih Bukhari ya, bab mengenai ilmu. Mari kita tutup dengan berdoa. Ayo Mbak Lila berdoa. Allahumma qad istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ya akhir ya.